Bapak semuanya. Ya, kembali lagi ke Bapak dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas mengenai bentuk pemfaktoran yang berbeda dengan pertemuan kita yang kemarin. Kemarin kita membahas dua bentuk pemfaktoran yang berhubungan dengan yang pertama, pemfaktoran distributif, yang kedua, pemfaktoran selisih kuadrat, dan ini yang ketiga, pemfaktoran dalam bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Nah, seperti biasanya, Bapak akan membahas rumus-rumus pemfaktoran AX kuadrat tambah BX tambah C dengan menggunakan contoh-contoh soal. Seperti itu. Nah, tak lupa pula Bapak selalu mengingatkan bahwa saja selesai pembelajaran PTS, kita tidak libur. Kita kembali melanjutkan pembelajaran kita. Ya, pembelajaran kita yang masih ketinggalan. Ya, dari nilai PTS tersebut kita bercermin bahwa saja masih banyak lagi usaha yang harus kita lakukan. Ya, kenapa? Karena itu masih sangat-sangat minim, nah. Terutama kamu yang di kelas 3. Ya, kamu yang di kelas 3, materi-materi pembelajaran di kelas 3 merupakan materi pokok yang banyak keluar sewaktu ujian akhir nantinya. Ya, sedikit menyinggung mengenai ujian akhir, ada 3 hal yang kamu diujikan pada saat ujian akhir. Yang pertama, ujian tertulis. Pengganti UNBK sekarang bernama UBKD, ujian berbasis komputer daring. Ujiannya itu meliputi 2 hal pokok utama. Yang pertama adalah ujian mengenai literasi, yaitu mengenai pengetahuan umum. Ya, yang kedua itu adalah ujian numerik, yaitu mengenai perhitungan-perhitungan. Oleh karena itu, matematika adalah pembelajaran yang paling penting untuk ujian kalian depannya. Ya, jadi jangan anggap remeh pembelajaran matematika. Yang pertama, ujian pertama, UBKD. Ujian yang kedua adalah ujian keterampilan. Kamu akan diberikan sejumlah proyek atau kamu akan diberikan sejumlah kegiatan untuk membuat suatu penelitian kecil-kecilan ataupun membuat produk jadi. Seperti contohnya adalah kamu membuat suatu proyek untuk membentuk pembelajaran pada materi tertentu. Contohnya adalah kamu memberikan ilmumu atau dalam bentuk video, yaitu menjelaskan mengenai bentuk pemangkatan dan bentuk akar yang kemarin kita lakukan. Nah, itu salah satu bentuk proyek. Ya, itu ujian yang kedua. Ujian ketiga nanti yang kamu hadapi adalah survei karakter. Nah, survei karakter di sini adalah menilai kepribadianmu sendiri. Kamu itu bagaimana survei karakter. Dan survei karakter itu akan diambil random secara acak. Ya, semuanya pasti kena. Tapi akan diambil random secara acak. Setelah dapat nilai dari ketiga ujian yang tadi itu dikembalikan ke sekolah, sekolah akan menilai dan menentukan karena gimana pun sekolah lebih paham mengenai karakter si anak tersebut. Ya, ingat, semua itu dikembalikan ke sekolah. Jika anak tersebut memang bermasalah, maka sekolah berhak memutuskan apakah anak tersebut lulus atau tidak. Jadi Bapak ingatkan kembali, jangan macam-macam. Kamu di tingkat akhir harus lebih giat belajar lagi. Karaktermu yang kurang baik, perbaikilah. Ya, ini pelajaran matematika bukan pelajaran yang susah. Berkali-kali Bapak ingatkan, ini bukan pelajaran yang susah. Semua ada polanya, ada skemanya. Jadi ikuti saja pola skemanya. Bapak yakin kamu pasti dapat semua. Oke, kita kembali ke topik. Ya, pemfaktoran kita kali ini adalah mengenai pemfaktoran AX kuadrat tambah BX tambah C. Bapak akan menjelaskan dengan menggunakan contoh-contoh soal. Perhatikan contoh soal yang Bapak jelaskan berikut ini. Kita dihadapkan pada soal nomor 1. Soal nomor 1 adalah himpunan penyelesaian dari X kuadrat kurang 5X tambah 6. Oke, sebelum Bapak melanjutkan kembali, ini ada beberapa langkah-langkah yang Bapak berikan ya untuk melakukan pemfaktoran dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Tentunya dengan kita membaca langkah-langkah yang tersebut akan kita terapkan langkah-langkahnya itu dalam menyelesaikan soal-soal nomor 1 ini. Ya, mengerjakan soal nomor 1 ini. Jadi cara menjawabnya adalah yang pertama, pastikan bentuk persamaannya itu adalah bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C. Nah, kita perhatikan ini adalah bentuk dari AX kuadrat, AX kuadrat. Kenapa? Karena ada nilai variabel X kuadratnya. Dan ini adalah bentuk BX-nya ditambah BX. Kenapa? Karena ada variabel X-nya. Kemudian 6-nya itu adalah konstanta. Ya, ini sama aja dengan tambah C. Sama dengan 0. Oke, artinya sudah sesuai bentuknya menjadi AX kuadrat tambah BX tambah C. Memiliki variabel X kuadrat, memiliki variabel X, dan memiliki konstanta. Oke, langkah kedua, bentuk dua buah tanda silang.
Oke, sebelumnya Bapak tuliskan kembali dulu soalnya. X kuadrat kurang 5X tambah 6 sama dengan 0. Yang langkah berikutnya adalah kita buat bentuknya tanda silang seperti ini. Oke, setelah itu faktorkanlah nilai X kuadrat. Nah, X kuadrat itu berapa kali berapa? Ya, X kuadrat itu pasti X kali X. Gak mungkin ada yang lain. Ya, X kali X. Nah, 6 itu banyak, nak. Ya, 6 itu banyak. Bapak buat dulu. Faktorannya bisa 1 kali 6. Bisa 2 kali 3. Atau bisa juga 3 kali 2. Kebalikannya ya. 3 kali 2. Nih Bapak tulis nih. 3 kali 2. 4 kali berapa? Nggak ada. 5 kali berapa juga nggak ada. 6 kali 1. 6 kali 1. Itu kalau dua-duanya positif. Kan ada juga kemungkinan yang dua-duanya negatif nih. Ya, jadi selain itu ada kemungkinan lagi nilai 6 itu diperoleh dari negatif 1 kali negatif 6. Selain itu negatif 2 kali negatif 3. Selain itu negatif 3 kali negatif 2. Selain itu negatif 6 kali negatif 1. Nah, kan seperti itu ya. Karena setahu kita negatif kali negatif itu kan hasilnya positif. Oke, langkah berikutnya adalah faktorkan konstantanya. Nah, ini akan kita faktorkan nih. Ini banyak di sini faktoran di sini. Namun yang manakah di sini yang jumlahnya itu sama dengan ya, yang manakah ini dijumlahkan tuh hasilnya sama dengan negatif 5. Maksudnya Pak, yang dijumlahkan itu bagaimana? Kita tambahkan 1 tambah 6 hasilnya pasti 7. Bukan negatif 5 ya. 2 tambah 3 itu 5. 3 tambah 2 itu juga 5. 6 tambah 1 itu juga 7. Nah, yang ini min 1 tambah min 6 itu udah pasti negatif 7. Min 3 tambah min 2 itu udah pasti negatif 5. Ya, min 3 tambah min 2 itu juga negatif 5. Kemudian min 6 kurang 1 itu negatif 7. Nah, yang otomatis dapat Bapak simpulkan, nilai yang sama dengan yang di tengah-tengah sini, yang Bapak lingkari ini, itu cuma 2. Kalau nggak ini. Benar ya? Otomatis yang lainnya itu diabaikan saja. Ini nggak diperlukan. Ini nggak diperlukan. Ini nggak diperlukan. Yang kita perlukan adalah ini. Kita ambil salah satu, Bapak tandai dengan warna biru. Bapak ambil yang paling atas, yaitu negatif 2 dengan negatif 3. Mau pakai yang bawah juga hasilnya sama saja ya. Bapak gunakan yang atas kali ini. Bapak masukkan kedua angka tersebut kemari. Ya, Bapak masukkan kemari ini. Ini berarti negatif 2. Ini negatif 3. Oke, langkah berikutnya bagaimana? Ini sama dengan di samping. Jadi langkah berikutnya adalah kalikan dengan cara menyilang. Jadi kalikan dengan cara menyilang. Perhatikan pola berikut ini. X, ikuti tanda panahnya. Ya, X kemudian tanda panahnya ke bawah ketemu negatif 3. Artinya X dikali dengan negatif 3. Hasilnya pasti negatif 3X. Letaknya di bawah. Sesuai dengan di mana letak min 3-nya. Nah, begitu juga dengan X yang di bawah itu diikuti dengan tanda panah yang menuju ke atas, ketemu dengan negatif 2. Yang artinya X dikali dengan negatif 2, maka hasilnya adalah negatif 2X. Nah, berikutnya kita jumlahkan nih. Kita jumlahkan. Kita tambah ya. Negatif 2X ditambah dengan negatif 3X, itu udah pasti negatif 5X. Nah, ini Bapak lingkari merah nih. Negatif 5X di sini, apakah sudah sama dengan yang di tengah? Yang ini. Perhatikan nih Bapak tanda ini. Apakah sudah sama? Sudah ya. Kalau sudah sama, maka perhatikan yang berwarna biru. Inilah pasangannya. X dengan negatif 2, kemudian X dengan negatif 3. Inilah pasangannya. Jadi pasangannya jika X kurang 2, satu lagi adalah pasangannya adalah X kurang 3. Sama dengan 0. Oke, tentu pola seperti ini udah biasa kita kerjakan. Karena kenapa? Pemfaktoran distributif maupun pemfaktoran selisih kuadrat menggunakan pola seperti ini. Ini tinggal kita cari nilai X-nya ya. Jika X-nya itu yang sama dengan 0, X kurang 2 sama dengan 0, maka pindahkan saja min 2-nya. Ya, pindahkan saja min 2-nya.
maka nilai X-nya adalah 0 ditambah 2, karena pengurangan dipindahkan jadi penjumlahan. 0 tambah 2, ya sudah tahulah nilainya adalah 2. Oke, satu lagi adalah X kurang 3. X kurang 3 sama dengan 0. Pindahkan negatif 3-nya jadi X tambah 3 kan? Jadi kalau X tambah 3 nilai X-nya adalah 3. Oke, itu gampang ya. Maka HP-nya adalah, kita gabungkan, maka HP-nya siapa sih paling kecil? Yang paling kecil kan negatif 2. Kemudian disusul oleh negatif 2, positif 2. Kemudian disusul oleh positif 3. Oke, jadi yang ini Bapak saja. Dan mengganggu ini nilainya adalah 2, 3. Oke. Jadi HP-nya adalah 2,3. Itu gampang enak ya. Ini untuk jawaban yang soal nomor 1. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil di sini adalah langkah-langkahnya itu kita ikuti saja, pasti ketemu. Ya, pastikan bentuk persamaan itu memiliki bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Oke. Jika belum, susunlah dalam bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C. Kalau katanya disusun ya tanpa pindah atau melewati tanda sama dengan, tandanya nggak berubah. Yang positif tetap positif, negatif tetap negatif, selagi dia tidak melewati tanda sama dengan. Tapi jika dia sudah berpindah dari sama dengan atau berpindah ruas, tandanya wajib berubah. Yang positif jadi negatif, yang negatif jadi positif. Oke, seperti itu. Yang kedua, bentuklah 2 buah tanda panah silang. Udah kita buat tadi, 2 buah tanda panah silang. Kemudian faktorkan nilai S kuadrat. Udah kita faktorkan nilai konstanta. Nah, untuk faktoran nilai konstanta yang letaknya di bawah ini boleh dikerjakan di kertas buram. Ya, yang Bapak lingkarin ini boleh dikerjakan di kertas buram nih, karena nggak ada efeknya. Nih. Oke, karena di sini Bapak jelaskan di sini. Ya. Setelah itu bagaimana? Setelah itu tariklah nilai yang sama dengan nilai yang di tengah atau nilai dari si BX. Udah ketemu nih. Seperti tadi contohnya min 2 dengan min 3. Pak, kalau aku pakainya min 3 dengan min 2 boleh? Boleh-boleh aja. Nilainya tetap sama kok, nggak berubah. Ya, hasilnya tetap sama. Kali ini yang Bapak gunakan adalah min 2 dengan min 3. Setelah itu, ya kita masukkan nilainya ke dalam. Kemari nih. Min 2, min 3. Setelah itu, kalikan. Ya, sesuai dengan poin nomor 5. Kalikan dengan cara menyilang. Udah kita kalikan. X kali min 3, hasilnya min 3. X kali min 2, hasilnya min 2. Jumlahkan, hasilnya min 5. Setelah itu, pasangkan dia. Udah dipasangkan, cari nilai X-nya. Itulah langkah-langkah untuk memfaktorkan bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C. Itu soal nomor 1. Kita akan lanjut ke soal nomor 2. Oke. Soal nomor 2. Bentuk soal nomor 2 adalah himpunan penyelesaian dari X kuadrat tambah 3X sama dengan negatif 2. Oke. Jadi, Bapak sebelum melanjutkan lagi, ya Bapak tuliskan terlebih dahulu X kuadrat tambah 3X sama dengan negatif 2 ya. Nah, langkah berikutnya adalah ikuti langkah-langkahnya. Pastikan bentuk persamaannya itu adalah X kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Nah, yang ini kan tidak ada sama dengan 0 ya. Jadi kalau tidak ada sama dengan 0, maka salah satu dari kedua ruas itu ada yang dipindahkan. Mau yang di kiri yang dipindahkan ke sebelah kanan, atau sebelah kanan yang dipindahkan ke sebelah kiri. Itu bebas ke kita. Kalau saran Bapak sih, yang sebelah kanan aja pindahkan ke sebelah kiri. Kenapa? Karena sebelah kanan cuma sendiri dia. Cuma min 2 aja. Ini yang kita pindahkan ke sebelah kiri. Nah, ingat melewati sama dengan ya. Maka yang negatif pasti berubah jadi positif. Oke, maka ini akan berubah menjadi X kuadrat tambah 3X tambah 2 sama dengan 0. Oke, selesai. Langkah berikutnya adalah, nah, kita akan faktorkan nih. Ya, bentuklah 2 buah tanda silang katanya. Kita bentukkan 2 buah tanda silang sesuai dengan langkah-langkah nomor 2. Kemudian langkah ketiga, faktorkan S kuadrat. Ya, S kuadrat itu kan pasti X kali X. X kali X, itu udah pasti ya. Sedangkan 2 itu kan banyak ya. Oke, Bapak jabarkan dulu 2. 2 itu bisa diperoleh dari 1 kali 2. Atau 2 kali 1. Nah, atau ya bisa saja 2 itu diperoleh dari negatif 1 kali negatif 2. Atau negatif 2 kali dengan negatif 1. Ya kan? Nah, yang manakah nilai di sini yang jumlahnya sama dengan yang di tengah? Sama dengan ini nih. Yang Bapak lingkari merah nih. Sama dengan ini. Iya, sama dengan 3. Ya, sama dengan 3.
Kita lihat nih, otomatis bukan yang ini nih. Kenapa? Karena 1 tambah 2 itu 3 ya. Ini 3. Ini juga nilainya 3. Namun ini nilainya bukan 3, melainkan negatif 3. Ini juga bukannya 3 ya, tapi negatif 3. Karena min 2 ditambah min 1 itu negatif 3. Dan jelas yang sama dengan 3 itu bukan pilihan yang ini. Yang ini diabaikan saja atau dihilangkan saja. Yang kita cukup pilih adalah salah satu dari kedua ini. Yang ini memenuhi 3, ini juga memenuhi 3. Nah, yang di colok nomor 1 kan kita pakai yang atas nih. Kali ini kita pakai yang bawah, 2 dan 1. Ya, kita pakai angka 2 dan 1. Yang ini 2 dan 1. Kedua angka tersebut dimasukkan kemari nih. Nah, dimasuk kemari. Nih, Bapak tunjukkan. Ini 2 dan ini 1. Kemudian kita ikuti polanya. Ya, kalikan dengan cara menyilang sesuai dengan sila nomor 5. Peraturan nomor 5. X dikali dengan 1 ya 1X. Kemudian X dikali 2 ya hasilnya 2X. Kalau dijumlahkan hasilnya menjadi 3X. Nah, 3X ini sama ya dengan di tengah. Coba kita lihat. Apakah sudah sama dengan nilai yang di tengah ini? 3X. Apakah sudah sama? Jika sudah sama, ya jika sudah sama, maka langkah berikutnya adalah kita pasangkan dia. Bapak beri dengan warna biru. Inilah pasangannya, pasangan sehidup sematinya. X dengan 2, ya 1 dengan X. Inilah pasangannya. Maka langkah berikutnya adalah kita kurungkan dia. X pasangannya dengan positif 2. Oke, satu lagi X pasangannya dengan positif 1. Pak, dari mana datang positifnya? Ini kalau nggak ditulis ini tandanya positif kalau nggak ditulis. Ya, kalau nggak ditulis tandanya positif. Jadi X dengan positif 2, X dengan positif 1 sama dengan 0. Kalau gitu bisa dong. Jika X tambah 2-nya sama dengan 0, X-nya berapa? X-nya adalah negatif 2. Karena 0 dikurangi 2 ya negatif 2. Satu lagi, atau nilai X-nya sama dengan min 2. Untuk pilihan X tambah 2 sama dengan 0. Yang kita lanjutkan, jika X tambah 1-nya sama dengan 0, X tambah 1 sama dengan 0, maka cukup dipindahkan positif 1-nya kan jadi negatif ya. 0 kurang 1 kan hasilnya adalah negatif 1. Berarti X sama dengan negatif 1. Oke, udah dapat dua-duanya, maka HP-nya bisa dong dicari. HP-nya itu adalah ya negatif 2 lebih kecil, jadi tulis dulu negatif 2, kemudian disusul oleh negatif 1. Oke, selesai. Itulah untuk mengerjakan soal nomor 2. Gampang ya? Kita akan lanjutkan soal nomor 3. Sekarang kita akan menyelesaikan soal nomor 3. Soal nomor 3 masih berkaitan dengan pemfaktoran AX kuadrat tambah BX tambah C. Adapun soalnya adalah himpunan penyelesaian dari 2X kuadrat kurang 11X tambah 5 sama dengan 0. Oke, jadi cara ngerjakannya sangat gampang. Nah, sekarang perhatikan cara ngerjakannya. Ya, dari cara menjawabnya, kita buat jawaban dulu jawab. Ya, kita tulis dulu 2X kuadrat kurang 11X tambah 5 sama dengan 0. Oke, langkah-langkahnya adalah pastikan dulu apakah ini AX kuadrat tambah BX tambah C. Ya, dan benar. Ada X kuadratnya, ada X-nya, ada konstantanya, dan ada sama dengan 0-nya. Berarti memenuhi syarat pertama. Syarat kedua, bentuk dulu 2 tanda silang. Kita buat dulu 2 buah tanda silang. Oke, selesai 2 buah tanda silang. Berikutnya kita faktorkan nih, yang 2X kuadrat nih. 2X kuadrat itu berapa kali berapa? Pastinya, gak lain dan gak bukan adalah 2X kali X. Nah, karena 2X kali X baru bisa jadi 2X kuadrat. Nah, 5, nah kita seburam kita ngerjakannya ya. 5, berapa kali berapa 5? 1 kali 5. Atau mungkin saja kebalikannya ya. 5 kali 1. Iya, seperti itu. Nah, kemudian bisa saja kedua-duanya itu negatif. Negatif 1 kali negatif 5. Atau negatif 5 kali negatif 1. Oke.
Yang manakah dari kedua ini yang hasilnya nanti sama dengan nilai yang di tengah nih? Pasti nggak ada ya? Yang jelas nggak ada lah. 1 tambah 5 kan 6. 5 tanda 1 juga 6. Negatif 1 kurang 5 juga 6. Negatif 5 kurang 1 negatif 6. Nggak ada yang hasilnya nanti bakal menjadi negatif 11. Nah, kenapa? Karena kita kelupaan. Yang ini tuh bukan X kali X saja loh. Yang ini adalah 2X kali X. Nah, 2-nya yang letak di atas ini Bapak tandai yang warna merah nih. 2 yang di sini itu wajib dipindahkan ke depan sini. Nah, di sini wajib tambahkan angka 2. Di sini nih wajib ditambahkan angka 2, di sini juga wajib ditambahkan angka 2. Nah, seperti itu. Nah, di sini kan 1. Nah, kalau jika nanti ada angka yang di bawah, itu letakkan di belakang. Ya, kali ini kebetulan angkanya itu hanya di atas saja, angka 2. Jadi letakkan di depan. Kita kasihkan angka 2. Kali di sini juga 2. Kali di sini juga 2. Kali di sini juga 2. Kali. Nah, kita kalikan nih. 2 kali 1 2. Kalau ditambah 5 jadinya 7. Kemudian 2 kali 5 10. Kalau ditambah 1 hasilnya 11. 2 kali min 1 negatif 2. Kalau ditambah min 5 negatif 7. 2 kali min 5 itu min 10. Kalau ditambah min 1 ya negatif 11. Yang manakah dari keempat angka tersebut yang sama dengan yang berwarna biru? Yang Bapak lingkar ini. Negatif 11. Adakah? Ada. Yang jelas pastinya bukan di sini. Bukan pula yang ini. Yang benar itu adalah ini. Negatif 5 dengan negatif 1. Nah, angka negatif 5 dan negatif 1-nya kita tulis. Negatif 5 dengan negatif 1. Foto balik ya. Nah, 2 tadi kan dikalikan dengan negatif 5. Ini udah ada 2-nya. Negatif 5 di bawah. Negatif 5, negatif 1-nya di atas. Karena 2-nya udah di sini. Ya. Kan 2 kali negatif 5, 2-nya sudah ada di atas ini, sudah ada di sini. Jadi 5-nya itu harus berada di bawah tanda panah. Kemudian kita tinggal mengkalikan saja. X kali min 1 ya min 1X. 2X kali min 5 min 10X. Kemudian kita jumlahkan. Berapa sih min 1X dikurangi 10X? Negatif 11X. Apakah nilainya sudah sama dengan yang di tengah? Apakah nilai sini sudah samakah dengan yang di sini? Jadi nilainya sudah sama. Jadi kalau nilainya sudah sama, maka kita cari pasangan hidupnya. Ya, si 2X ini pasangannya dengan negatif 1. Kemudian negatif 5 pasangannya dengan X. Setelah itu yang kita lakukan adalah kita cari. Kita buka kurung dulu. 2X dengan negatif 1. Kemudian kita pasangkan si X dengan negatif 5. Negatif 5. Tutup kurung sama dengan 0. Oke, langkah berikutnya adalah jika 2X kurang 1, 2X kurang 1 sama dengan 0, maka si negatif 1-nya dipindahkan dulu. Ya, dipindahkan ke ruas sebelah kanan. Karena dipindahkan adalah negatif 1, negatif. Dipindahkan maka jadi positif. 0 ditambah 1 hasilnya 1. Maka ini tetap jadi 2X sama dengan 1. Oke, langkah berikutnya adalah si 2-nya kita pindahkan. Karena ini adalah perkalian, kita pindahkan nanti hasilnya pasti jadi pembagian. Maka X sama dengan 1 bagi 2. Jangan pernah angka yang dipindahkan letaknya di atas. Itu kesalahan umum yang biasanya terjadi. Angka dipindahkan tuh selalu letaknya di belakang atau enggak di bawah. Ya, jangan pernah letakkan di atas atau di depan. Paham ya, nak ya? Oke, itu yang pertama. Jika 2X kurang 1 sama dengan 0. Kemungkinan yang kedua adalah jika X kurang 5 sama dengan 0. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Ya, pindahkan juga negatif 5-nya. Karena negatif 5 yang dipindahkan, maka jadi positif 5. 0 ditambah 5, nilainya adalah 5. X sama dengan 5. Setelah dapat dua-duanya, tinggal menghitung HP-nya. Himpunan penyelesaiannya.
Maka kita ambil angka terkecil adalah setengah, kemudian disusul dengan angka 5. Oke, jadi himpunan penyelesaiannya adalah setengah, 5. Itulah cara untuk mengerjakan soal nomor 3. Ya, jadi sama dengan sebelumnya, perbedaannya terletak pada di mana letak dari si angka yang difaktorkan. Contohnya tadi, faktorkan nilai konstantanya, ada min 5 dan min 1. Jika di depan ini ada angka 2, letakkan juga di depan angka 2. Kemudian setelah diletakkan di depan angka 2, maka yang dikali silang harus sama angkanya dengan yang dikalikan. Contoh tadi 2 kali min 5, maka 2x ini harus tanda panahnya itu diakhiri oleh negatif 5. Oke, itu untuk soal nomor 3. Kita akan bahas soal nomor 4. Yang juga memiliki kemiripan soal dengan soal nomor 3. Kita perdalam kembali ya. Nomor 4, bentuk soalnya adalah himpunan penyelesaian dari 6p kuadrat kurang p tambah 3 sama dengan p tambah 11. Oke, cara ngerjakannya ini cukup gampang ya. Nah, langkahnya adalah pastikan bentuk persamaan itu membentuk ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Kita pastikan. Walaupun di sini bukan variabel x, melainkan variabel p, itu tidak ada masalah. Ya, itu sama saja. Yang penting, variabel tersebut memiliki pangkat 2, dan variabel tersebut juga memiliki pangkat 1. Nah, di sini 6p kuadrat sudah mewakili dari ax kuadrat, negatif p sudah mewakili dari bx, dan tambah 3 sudah mewakili si c. Namun, tidak sama dengan 0, melainkan sama dengan p tambah 11. Oleh karena itu, langkah pertama adalah si P tambah 11 yang di sini wajib dipindahkan ke ruas sebelah kiri. Ingat, tanda yang positif berubah jadi negatif, tanda yang negatif berubah jadi positif. Nah, kebetulan di sini positif P dipindahkan menjadi negatif P, positif 11 dipindahkan menjadi negatif 11. Ini Bapak tulis kembali soalnya. 6P kuadrat kurang P tambah 3 kurang P kurang 11 sama dengan 0. Maka langkah berikutnya adalah 6P kuadrat tidak ada pasangannya. Selain 6P kuadrat tidak ada lagi di sini yang sukunya memiliki variabel P kuadrat. Oleh karena itu 6P kuadratnya Bapak tulis kembali 6P kuadrat. Namun negatif P pasangannya adalah dengan negatif P. Negatif P kurang lagi P, berarti negatif 2P. Kemudian si angka positif 3 dikurangi 11, hasilnya adalah negatif 8. Sama dengan 0. Oke, jadi bentuknya sudah menyerupai AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Berikutnya adalah bentuk dua buah tanda panah silang. Kita bentuk dua buah tanda panah silang. Langkah berikutnya, faktorkan nilai X kuadrat. Nah, kali ini adalah difaktorkan 6P kuadrat. Nah, perhatikan, 6P kuadrat itu banyak sekali jenisnya. Bapak mulai dari si 6 aja ya. 6 itu adalah 1 kali 6, 2 kali 3, 3 kali 2, atau bisa saja 6 dikali 1. Nah, jadi kemungkinannya itu ada 4 di sini. Itu pun keempat-empatnya bertanda positif. Ada juga kemungkinan yang keempat-empatnya juga bertanda negatif. Kali ini kita fokuskan keempat-empatnya yang bertanda positif. Nah, selain itu kita harus memfaktorkan angka negatif 8 yang di belakang. Negatif 8 itu sendiri bisa diperoleh dari negatif 1 dikali dengan 8. Atau negatif 2 dikali dengan 4, atau negatif 4 dikali dengan 2, dan yang terakhir adalah negatif 8 dikalikan dengan 1. Nah, khusus yang negatif 8 tidak perlu dibuat lagi sebelah. Kenapa? Ya, kenapa yang di sebelah nggak ada lagi, Pak? Karena kalaupun yang bertanda-tanda negatif, negatif 1 ketemu dengan 8, maka di sini negatif 1 ketemu dengan negatif lagi, maka hasilnya 1. Yang 8-nya positif ketemu negatif, hasilnya negatif 8. Kemudian yang negatif 2 ketemu negatif, hasilnya adalah 2. 4 ketemu negatif, hasilnya negatif 4. Ya. Ini jadi 4, ini jadi min 2. Karena
4 kali min 2 juga min 8. Ini 8 kali min 1. Perhatikan, angka yang di sini itu sama saja. Ya, angka ini semua sama saja dengan yang di sebelah. Oleh karena itu, ini sebenarnya nggak usah dilakukan lagi atau dikerjakan lagi, karena sudah sama dengan di sebelah. Jadi kita cukup mengerjakan yang ini saja. Setelah kita faktorkan, berikutnya adalah kita uji. Ya, kita uji angka 1 dengan angka 6. Kita masukkan kemari ya. Karena 1 letaknya di depan, ini Bapak letakkan semua angka 1. Sedangkan di sini Bapak kalikan dengan angka 6. Ini angka 1, ini Bapak kalikan dengan angka 6. Ini angka 1, kalikan dengan angka 6. Angka 1, kalikan dengan angka 6. Oke, kita kalikan nih. Ini hasilnya nanti jadi apa ya? Oke. Ups. Oke, kita mulai mengkalikan. 1 kali min 1 itu adalah min 1. 8 kali 6 itu 48. Jadi kalau negatif 1 ditambah 48, hasilnya adalah 47. Oke, berikutnya adalah 1 kali min 2 itu negatif 2. 4 kali 6 itu 24. Jadi kalau negatif 2 ditambah 24, hasilnya adalah 22. Oke, berikutnya adalah 1 kali min 4 itu negatif 4. 2 kali 6 itu 12. Negatif 4 ditambah 12 adalah 8. Berikutnya, 1 kali min 8 itu min 8. 1 kali 6 itu 6. Min 8 tambah 6 itu min 2. Nah, dari keempat angka yang dihasilkan tadi, kita perhatikan nilai manakah yang sama dengan nilai min 2 di sini. Nah, nilai manakah itu? Yang jelas bukan ini. Ini 47 pasti bukan. Bukan yang ini juga, melainkan angka negatif 8 dan 1. Negatif 8 dan 1. Nah, angka itu yang kita gunakan. Ya, jadi udah ketemu nih. 1, 6, kita tulis kembali. 1 kali P, 6 kali P. Ya, sesuai di sini. Ini 6-nya. Letakkan kemari. 1-nya letakkan di sini. Kemudian, 1 kali P itu pasangannya dengan negatif 8. Ya, sesuai dengan di sini negatif 8. Kita tuliskan negatif 8 di bawah. Kemudian 6P itu pasangannya 6 pasangannya dengan angka 1. 6 pasangan dengan 1. Jadi kita tulis angka 1 di atas. Oke, sekarang kita uji nih. Ya, 1P dikali 8 itu adalah min 8P. Kemudian 6P kali 1 itu adalah 6P. Ya, 6P. Kemudian kita jumlahkan nih. Kita jumlahkan kedua-duanya. 6 dikurangi 8P itu min 2P. Min 2P. Nah, nilai tersebut apakah sudah sama dengan yang di tengah? Yang di sini? Ya, jelas sudah sama ya. Nah, kalau udah sama, mari kita cari pasangannya. Pasangannya adalah 1P dengan positif 1. Kalau nggak ditulis tandanya positif ya nak ya. Tandanya positif kalau nggak ditulis. Kemudian 6P pasangannya dengan negatif 8. Kita kurung ini. Kita kurung 1P dengan positif 1. Kemudian 6P dengan negatif 8. Oke, sama dengan 0. Nah, kita uji satu persatu. Yang pertama, jika 1 kali P, 1 kali P 1P ya. 1 kali P itu P tambah 1 sama dengan 0. Maka si positif 1-nya pindah nih. Maka nilai P-nya adalah negatif 1. Atau yang kedua, jika 6P kurang 8 sama dengan 0, pindahkan min 8-nya. Pindahkan, maka 6P sama dengan 8. Karena 0 ditambah 8, 8. Jadi P itu adalah 8 per 6. Kalau disederhanakan nih, jadi 4 per 3. Ya, sama-sama dibagi dengan angka 2. Nah, udah dapat dua-duanya, maka tinggal mencari HP-nya. Karena nggak muat, Bapak tulis di sini ya. HP, ya, HP-nya yang angka paling kecil yaitu negatif 1. Kemudian dipasangkan dengan 4 per 3. Oke, selesai sudah untuk soal nomor 4. Jadi kesimpulannya adalah, jika yang difaktorkan itu adalah angka yang lebih dari 1 kali perkalian, maka wajib kamu kerjakan seperti contoh seperti ini. 6P kuadrat itu wajib kamu pecahkan si 6-nya. Jadi 1 kali 6, 2 kali 3, 3 kali 2, 6 kali 1. Atau mungkin saja yang bernilai negatif.
negatif 1 kali negatif 6, negatif 2 kali negatif 3, negatif 3 kali negatif 2, negatif 6 kali negatif 1. Nah, kemudian setelah kamu faktorkan yang di depan, setelah kamu faktorkan 6P kuadrat, faktorkan aja min 8. Min 8, kebetulan yang di sini konstantanya itu negatif. Kalau negatif, nggak perlu seperti yang tadi. Nggak perlu seperti contoh nomor 1, 2, dan 3. Pak, karena kalaupun kamu pecahkan nanti, kalaupun kamu faktorkan nanti, itu sama saja bentuknya. Contoh seperti ini, negatif 8. Itu kan hasil dari negatif 1 kali 8. Ya kan? Negatif 2 kali 4. Negatif 4 kali 2. Atau negatif 8 kali 1. Kan seperti itu. Nah, jika keempat angka tersebut, ke 8 angka tersebut, kamu berikan atau kamu kalikan dengan tanda negatif, kedua angka tersebut maka akan berubah menjadi negatif 1 dikali negatif, kan hasilnya 1. 8 itu dikali negatif, hasilnya negatif 8. Nah, 1 dan min 8 ini sama dengan yang di bawah. Begitu juga dengan min 2 kali 4. Ya, min 2 kali 4, kalau dua-duanya kita kalikan dengan negatif, maka yang min 2 dikali negatif hasilnya jadi 2. 4 dikali negatif hasilnya min 4. Sedangkan 2 kali min 4 ini sama dengan yang di sebelah, yang letaknya di bawah juga. Atau posisi ketiga dari atas. Ya, artinya sama saja kan. Ya, kalau sama saja ya ngapain kita buat 2 kali? Kan gitu, kita buat aja sekali. Ya. Jadi itu hanya berlaku jika konstantanya itu adalah tandanya negatif. Tapi kalau konstantanya itu bertanda positif, ya kamu harus pecahkan jadi 2 bagian. Satu yang positif, satu lagi yang negatif. Seperti itu. Oke, itu untuk contoh soal nomor 4. Ya, itu contoh soal yang nomor 4. Nah, itulah kesimpulan yang bisa kita ambil soal nomor 4. Kali ini kita akan lanjut ke soal nomor 5. Nah, seperti biasa, soal nomor 5 adalah soal yang Bapak berikan ke Ananda semuanya agar Ananda mengerjakan secara mandiri. Jawaban Ananda berikan ke dalam komentar, maka pasti ada tambahan nilainya. Berikan ke dalam komentar. Ya, kali ini Bapak nggak batasi, siapapun boleh menjawab. Ya, Bapak nggak bilang benar salahnya. Ya, Bapak nggak bilang benar salahnya. Bapak melihat dulu, jika ada yang salah Bapak koreksi. Jangan takut untuk melakukan salah. Bapak nggak pernah marah jika kamu melakukan salah, tapi Bapak akan marah jika kamu tidak mencobanya. Ya, paham ya nak ya? Oke, kita akan lihat soal nomor 5. Soal nomor 5 yang Bapak berikan adalah bentuk himpunan penyelesaian dari 2x kuadrat kurang x kurang 10 sama dengan 0. Bapak ulangi, bentuk penyelesaian dari 2x kuadrat kurang x kurang 10 sama dengan 0. Ingat, di sini kurang x nggak ada angkanya ya, angkanya itu adalah angka 1. Jadi ini sama aja dengan negatif 1x. Oke? Nah, jadi inilah soal yang Bapak berikan untuk kalian jawab. Ya, berikan jawaban kalian ke dalam komentar. Benar salahnya belakangan. Ya, benar salahnya belakangan. Yang penting kamu coba dulu ya nak ya. Oke? Oke. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Jadi langkah-langkah dari pemfaktoran ax kuadrat tambah bx tambah c. Yang pertama adalah pastikan dulu bentuk persamaannya itu membentuk ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Jika belum, maka susunlah dalam bentuk ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Oke. Jika yang kamu susun itu melewati tanda sama dengan, maka wajib berubah tandanya. Yang positif jadi negatif, yang negatif jadi positif. Oke, seperti itu. Kemudian, jika kalian pindahkan atau kalian susun tidak melewati tanda sama dengan, maka tanda tidak berubah. Ya, yang positif tetap positif, yang negatif tetap negatif. Kalau tidak melewati sama dengan. Paham ya nak ya? Oke. Yang kedua, variabel itu nggak senantiasa X saja. Bisa si P, bisa si A, bisa si Q, bisa si R. Bebas. Asalkan bentuknya memiliki pangkat 2 pada variabel tersebut dan memiliki pangkat 1 pada variabel tersebut. Contoh, yang tadi 6P kuadrat kurang P tambah 11 contohnya. Nah kan jelas-jelas walaupun bukan X, walaupun diganti dengan P itu nggak ada masalah sama sekali. Oke, kesimpulan kedua bisa kita ambil adalah buat dulu tanda silang. Ya, buat tanda silang. Kemudian langkah ketiga, faktorkan nilai X kuadrat. Jika faktorkan nilai X kuadrat itu memiliki kemungkinan yang banyak, maka kamu wajib di kertas buram kamu kerjakan dulu. Seperti soal nomor 4 tadi. Ya, kamu di kertas buram kamu kerjakan dulu. Buat dulu kemungkinan-kemungkinannya. Nah, seperti itu. Kemudian yang kelima, yang keempat, faktorkanlah nilai konstanta sama dengan sebelumnya. Kalau kita faktorkan nilai konstanta kan banyak kemungkinannya. Apalagi kalau konstantanya itu bertanda positif. Ada 2 kemungkinannya. Dua-duanya positif atau dua-duanya negatif.
Jadi ada dua kemungkinannya. Syukurlah kalau konstantanya itu cuman bertanda negatif, karena bertanda negatif cuma satu kemungkinannya. Setelah itu, kalikan dengan cara menyilang. Sebelum kamu mengkalikan dengan cara menyilang, jika faktor dari X kuadrat itu banyak kemungkinannya, maka diuji dulu. Faktor X kuadrat itu diuji dulu ke faktor dari nilai konstanta. Dites dulu masukkan angka-angkanya. Seperti tadi, contoh nomor 4. 1 kali 6 tadi. Jadi, 1 kali 6 itu diuji dulu ke angka dari faktor dari angka negatif 8. Ya, seperti contoh nomor 4. Kemudian dilakukan pengalian silang. Setelah dikalikan silang, kemudian dijumlahkan hasil perkalian tersebut, dicocokkan dengan nilai BX. Jika sama, maka tinggal kita cari pasangannya. Setelah mencari pasangannya, hitunglah nilai X-nya. Itulah kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini mengenai pemfaktoran AX kuadrat tambah BX tambah C. Oke, Bapak harap apa yang Bapak sampaikan dimengerti oleh anak-anak semuanya. Jika ada yang tidak dimengerti, boleh bertanya di komentar. Bapak akan menjawabnya, Bapak akan menjelaskannya kembali. Ya. Dan jika ada yang Bapak sampaikan tidak berkenan di hati anak-anak semuanya, Bapak minta maaf terlebih dahulu. Ya. Akhir kata, Bapak akhiri dengan mengucapkan selamat pagi. Ku pasti bisa, ku harus terus berusaha.